terkait dengan materi yang nantinya akan saudara implementasikan di tempat di mana saudara melaksanakan praktik manajerial terapis gigi dan mulut. Jadi nanti materi ini saat Anda praktek di puskesmas, nanti pasti Anda akan di salah satunya tempat praktek Anda nanti akan ada di yang di sekolah dasar atau yang ada di PAUD. Ya, oleh karenanya nanti model ini Anda terapkan di sekolah dasar atau di PAUD. Kemudian akan timbul pertanyaan, mengapa materi ini harus diterapkan di anak-anak sekolah dasar atau di PAUD? Yang pertama, menggosok gigi 2 kali sehari. Kemudian yang kedua 2 menit menggosok gigi, ya, yang ada suaranya di sini. Dan kemudian akan ditekan juga, ya, nanti apabila seorang guru akan menanyakan berapa jam saya tidak boleh makan setelah menggosok gigi. Nah, nanti ada pada tombol yang terakhir, yaitu tombol tidak makan setelah 2 jam. Namun ketika nanti di sini masih untuk yang menggosok gigi ini masih banyak, masih ada menu terkait dengan langkah-langkah, ya. Yang pertama adalah persiapan. Ya, anak-anak nanti akan diajak bermain. Kira-kira persiapan untuk menggosok gigi itu apa saja? Nah, nanti tekan tombol yang persiapan. Secara otomatis nanti akan keluar suara yang harus disiapkan untuk menggosok gigi itu gelas kumur, pasta gigi, sikat gigi, dan cermin dan sebagainya. Kemudian juga setelah perlengkapan, kemudian diajarkan gerakannya. Ya, di situ akan ada gerakannya bagaimana menggosok gigi untuk gerakan di depan, ya, dengan gerakan mencongkel dan sebagainya. Di situ akan ada suaranya. Nah, dengan cara seperti inilah, ya, dengan cara seperti inilah maka anak-anak akan akan paham daripada kita daripada kita menjelaskan kepada anak-anak. Karena ini ada gambar yang menarik dibuat 3 dimensi supaya anak-anak tertarik terhadap gambar ini, terhadap permainan ini. Oh, ada suaranya, cenderung untuk apabila dia tidak jelas maka dia akan bisa menempel dengan sendirinya. Dan ini nanti akan ditempel di sekolah, ya, sehingga dengan mudah dan alat ini hubungkan dengan listrik, ya. Nanti anak-anak setiap pagi sebelum menggosok gigi anak-anak harus dipandu dengan diajak bermain dengan media ini. Nah, kemudian kalau yang di sekolah anak dokter kecil memberikan penyuluhan kepada siswa di luar. Jadi sebelum dimulai, dokter kecil mengajak siswa semuanya keluar per kelas, berbaris per kelas. Nah, kemudian masukkan dokter kecilnya misalkan ada 10, semuanya mendampingi per kelas atau 5 lah, jumlahnya berapapun, yang penting ada yang didampingi masing-masing siswa itu oleh dokter kecil, 1 dokter kecilnya. Nah, ada 1 dokter kecil yang memberikan penyuluhan sebelum kegiatan menggosok gigi dimulai, yaitu dia mengambil posisi agak tinggi, ya, dan nanti ada musiknya, nanti saudara-saudara kami bakal juga musik yang harus diputar pada saat sebelum kegiatan model tutur ini dilaksanakan. Nah, setelah berjajar, kemudian ini sama antara setelah ini diberi penyuluhan, kemudian dokter kecil untuk anak PAUD-nya juga diberikan permainan, maka baik dokter kecil atau baik siswa maupun anak PAUD diajak keluar ke halaman, dibariskan, didampingi oleh siswa didampingi oleh guru, kalau dokter kecil kalau siswa didampingi oleh dokter kecil, kalau anak PAUD didampingi oleh guru. Nah, kemudian setelah itu anak yang siswa sekolah dasar itu diajari cara menggosok gigi oleh dokter kecil, ya. Tetapi kan kalau yang anak PAUD kan sudah diajari tadi, ya. Nah, berikutnya sebelum memulai menggosok gigi, ketika dia mau berbaris itu sudah membawa alat sikat gigi yang sudah disiapkan, ya, yang sudah mereka bawa dari rumah. Nah, dibawa masing-masing, dibariskan, kemudian sebelum mulai maka anak-anak
disclosing dulu di bawah lidah. Ya, pewarna, diberi pewarna gigi, semuanya diteteskan. Siapa yang meneteskan? Kalau anak SD diteteskan oleh guru, oleh dokter kecil. Kalau yang anak bawah diteteskan oleh guru. Kemudian anak-anak juga diajari untuk memutarkan pewarna itu ke seluruh gigi. Ya, memutarkan seluruh gigi. Saudara sudah tahu, karena ya basic saudara kan diploma 4 begitu ya. Nah, setelah itu, setelah pewarna diratakan, baru kita mulai anak-anak untuk menggosok gigi selama 2 menit. Diajari sambil dan nanti akan ada iringan lagunya. Jadi anak-anak kesenangan ada iringan lagu yang menuntun. Pertama yang digosok mana dulu itu ada iringan lagunya. Ya, jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti lagunya sampai dengan selesai. Setelah itu baru anak-anak berkumur dan mencuci sikat gigi. Setelah mencuci sikat gigi, baru nanti diperiksa oleh dokter kecilnya per baris. Disuruh buka mulut. Kalau masih ada pewarnanya, disuruh mengulangi. Kalau tidak ada, disuruh masuk kelas. Ya, kalau tidak ada lagi, disuruh masuk kelas. Jadi kalau ada, disuruh mengulangi. Demikian juga yang di PAUD seperti itu. Nah, nanti sesampai di dalam kelas, anak-anak menyimpan sikat giginya dan peralatannya di rak sikat gigi. Jadi itulah sebetulnya rangkaian kegiatan dari model dan media tutu poster pop-up touch button audio ya, yang harus diterapkan kepada anak-anak siswa sekolah dasar dan PAUD. Dan ini dilaksanakan selama 21 hari. Ya, selama 21 hari ini kita masih memantau. Frekuensinya memantau nanti dikurangi. Ya, kalau 1 minggu ini 1 hari, berikutnya bisa dirubah 2 hari sekali. Supaya apa? Ada kemandirian. Dan kita bekerja sama dengan guru. Ya, nanti guru diminta yang mengawasi. Karena dokter kecilnya sudah kita anggap sebagai mandiri. Demikian juga dengan ibu guru PAUD-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bentar ya, Mas. Bapak, saya mau bertanya, mengapa harus menggunakan media poster pop-up touch button audio ini? Ya, pertanyaan ini akan saya jawab satu ya. Jadi mungkin saya balik ya Mbak ya, dari Masnya dulu, dari Mas Furqon. Jadi kenapa diterapkan pada anak sekolah dasar? Kita ketahui bersama bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling tinggi adalah pada anak usia sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bersama bahwa untuk menanamkan perilaku dan merubah menjadi kebiasaan yang paling efektif adalah pada masa anak-anak sekolah. Ya, jadi kalau sudah seperti kita ini sudah agak susah ya, karena menjadi pola gitu. Tetapi kalau kita ngajari mulai dari usia dini, insya Allah dia akan terbiasa kelak. Dan kemudian mengapa kita harus menggunakan media ya, poster pop-up touch button audio ini? Karena kalau kita memberikan penyuluhan kepada anak PAUD itu susah. Ya, susah mau menyampaikan dengan memberikan penyuluhan itu susah. Mereka itu biasanya diajak bermain. Ya, diajak bermain pun mereka harus ikut istilahnya ada gerakan, ada suara, ada gambar yang menarik seperti ini, mereka akan lebih suka. Ya, dan audio ini juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Walaupun ada gambar, tetapi kalau tidak ada pesan yang disampaikan, kecuali saya khawatir tidak akan terserap dengan baik. Tetapi dia akan terkonsentrasi manakala ini melihat gambar bagus, kemudian dia menempel menekan tombolnya, kemudian dia mendengarkan suara yang pesan-pesan yang disampaikan itu akan lebih menarik. Saya kira itu ya penjelasannya. Ada lagi? Cukup, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya saudara-saudara. Jadi saya akan memperkenalkan produk Tututu. Ya, jadi kenapa produk Tututu itu harus disosialisasikan kepada masyarakat? Pasti ada akan tanya apa itu Tututu. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut banyak dijumpai pada anak-anak
usia sekolah, betul ya? Anak PAUD, anak usia sekolah itu masih banyak terjadi karies. Dan angkanya sangat tinggi, ya, angkanya sangat tinggi, hampir 45,3% anak usia sekolah terkena karies. Ya, di antara seluruh anak-anak Indonesia, sudah 90% itu sudah bagus, sudah melakukan gosok gigi. Namun yang benar menggosok giginya 2 kali sehari, ya, setelah sarapan pagi dan ketika sebelum tidur malam, itu hanya 2,7%. Tetapi ada lagi yang menggosok giginya, dia sudah menggosok gigi, tetapi menggosok giginya dengan cara yang benar hanya 1,75%. Dan ini adalah semuanya disebabkan karena perilaku. Jadi dari faktor-faktor internal dan eksternal, faktor yang paling dominan itu selain dari faktor internal adalah faktor perilaku. Besarannya 25-30%. Oleh karena faktor perilaku penyebabnya, maka kita ya harus bisa mengintervensi perilaku supaya terjadi perubahan perilaku. Salah satu upaya untuk mengintervensi perilaku yang itu berupa edukasi. Kita memberikan pendidikan kesehatan gigi pada anak-anak usia PAUD dan pada anak-anak usia sekolah dasar. Salah satunya adalah dengan model tututu ini, ya, model tututu ini nanti akan saudara terapkan ketika saudara praktek kejalanan. Saudara sekarang kan posisinya semester 5 untuk diploma 3 dan semester 7 untuk diploma untuk sarjana terapkan. Nah, nanti ketika Anda praktek di rumah sakit, praktek di sekolah dasar, ya, praktek di SD kan masih ada ya, praktek di SD atau praktek di PAUD. Nanti Anda akan menerapkan ini, ya, tututu ini. Apa sebetulnya tututu itu? Anak-anak PAUD dan anak-anak siswa sekolah dasar harus dikenalkan yang pertama adalah menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan ketika sebelum tidur malam. Kemudian yang kedua adalah menggosok gigi dengan baik dan benar selama 2 menit. Ya, menggosok gigi dengan baik dan benar selama 2 menit. Kemudian yang ketiga adalah setelah 2 jam menggosok gigi tidak boleh makan. Ya, setelah 2 jam menggosok gigi tidak boleh makan. Nah, ini yang harus Anda kenalkan kepada anak-anak. Caranya bagaimana? Nanti ketika Anda praktek di PAUD atau praktek di SD, Anda akan memiliki kader. Kalau di anak-anak PAUD yang dilatih adalah guru PAUD-nya. Kalau Anda di SD yang dilatih adalah dokter kecil.